Halo, Hans Ricardo di sini. Pada video ini saya akan mengenalkan sekilas tentang cPanel ya. Jadi kalau Anda beli hosting, biasanya Anda diberi akses cPanel atau control panel ya. Ini untuk melakukan setting dari hosting Anda ya. Jadi ini tampilan cPanel itu seperti ini ya. Ini tampilan standarnya. cPanel itu umumnya seperti ini. Ini kebetulan saya menggunakan hosting Site5. Kemudian ada kalanya juga hosting menggunakan tampilan cPanel yang sedikit berbeda ya, dia melakukan perubahan supaya lebih menarik. Misalkan di sini di SiteGround ya. Ini tampilannya seperti ini. Namun kalau Anda perhatikan fungsi dasarnya, fungsi utamanya sebenarnya sama saja. Ya, di sini misalkan ada add on domain ya, kemudian ada Softaculous, kemudian ada webmail, email account ya, kemudian ada file manager, MySQL database, phpMyAdmin. Ini kalau Anda perhatikan di sini juga sama aja, di sini juga ada ya. Misalkan kita lihat, nah ini ada add on domain, kemudian ada Softaculous ya, MySQL, PHP ya, terus juga ada email account, webmail ya, sama aja ya. Oke, jadi sekilas saya jelaskan dulu yang beberapa yang memang wajib Anda ketahui ya. Misalkan yang pertama adalah add on domain. Jadi kalau Anda mau menambah domain, jadi Anda membeli domain dari tempat lain, kemudian Anda mau tambahkan di hosting Anda yang ini, ya Anda gunakan fitur add-on domain ini ya. Kemudian kalau MySQL database dan phpMyAdmin, ya ini untuk melakukan penambahan database ya, buat database itu pakai MySQL database atau mau hapus database. Tapi kalau untuk melakukan setting atau edit tabel ya, jadi dari datanya itu Anda menggunakan ini phpMyAdmin ya. Kemudian juga Anda perlu tahu yang namanya ya ini email account dan webmail, kemudian juga ada forwarder. Ini juga tiga bagian yang penting. Email account ini kalau Anda mau membuat email dengan nama domain Anda, misalkan budi@namadomain.com ya, atau info@namadomain.com. Nah, Anda bisa lakukan di sini. Kemudian nanti Anda mengecek inboxnya dari mana? Dari webmail ini ya. Nah, sedangkan forwarder ini Anda bisa gunakan apabila Anda ingin setiap kali ada email yang masuk ke sebuah inbox dari email tertentu, Anda ingin forward langsung kemana ya. Misalkan dari email tadi budi@namadomain.com, Anda ingin langsung forward ke info@namadomain.com. Nah, Anda bisa menggunakan ini. Bisa juga di forward ke email yang umum ya, misalkan ke Gmail, ke Yahoo, itu bisa juga menggunakan fitur forwarder ini ya. Kemudian kalau file manager ini, Anda kalau ingin atau perlu mengakses file dari website Anda bisa menggunakan fungsi file manager ini ya. Kemudian untuk melakukan instalasi website ya, Anda bisa menggunakan yang namanya Softaculous ya. Sama di SiteGround juga ada namanya Softaculous ya, ini Softaculous. Di sini memang tampaknya ada WordPress gitu ya, tapi kalau Anda perhatikan sebenarnya Anda kalau klik di situ itu hanya sebuah shortcut yang akhirnya juga akan menuju ke Softaculous ya. Jadi kalau Anda melakukan instalasi website terutama WordPress ya, biasanya memang kita menggunakan umumnya WordPress ya, Anda bisa menggunakan fitur ini, install ini ya. Oke, kemudian saya cek lagi apalagi yang kira-kira perlu diketahui. Oke, sampainya oke. Jadi biasanya kalau misalkan di SiteGround ini mungkin ada fitur tambahan ya, beberapa hosting itu punya kelebihan, punya fitur tambahan. Nah, itu bisa juga Anda akses di cPanel-nya. Misalkan kalau di SiteGround ini ada yang namanya Super Cache ya. Ini untuk membuat cache supaya website bisa diakses lebih cepat aja sih. Ya, kemudian kalau di sini juga ada yang namanya Let's Encrypt. Nah, ini dia. Let's Encrypt, karena kebetulan SiteGround memang menyediakan fitur untuk HTTPS ya, supaya kalau di browser itu ada gemboknya, yaitu menggunakan Let's Encrypt di sini melakukan settingnya ya. Oke, sekilas itu saja dulu pengenalan tentang cPanel. Sampai jumpa pada video yang lain. Bye bye.